Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Rahmat Tafrizah dari kelas 1144 absen 13. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi prinsip dan praktik ekonomi Islam bagian sirkah. Sebelum mulai, apakah kalian tahu apa itu sirkah? Yuk bersama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Kalian tahu nggak sih apa itu sirkah? Secara bahasa, kata sirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, sirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi itulah pengertian dari sirkah. Rukun dan syarat sirkah. Adapun rukun sirkah secara garis besar ada 3, yaitu seperti berikut. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'khud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam sirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan di pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf atau pengelolaan harta, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam sirkah. Sirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama sirkah inan, yang kedua sirkah abdan, sirkah wujuh, yang ketiga sirkah mufawadah, yang keempat mudarabah, yang kelima musahah, muzaraah, dan mukabarah. Sirkah inan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Sirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Contohnya, misalkan A dan B merupakan sarjana teknik komputer. A dan B bersepakat menjalankan bisnis perakitan komputer yang membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya bekerja sama dalam sirkah tersebut. Kemudian sirkah abdan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti menulis kanaksah atau kerja fisik seperti tukang batu. Sirkah ini disebut juga sirkah amal. Contohnya, misalkan A dan B bersama-sama sebagai seorang nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapat sebesar 60% dan B mendapat sebesar 40%. Dalam sirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Kemudian ada sirkah wujuh. Sirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Sirkah wujuh adalah sirkah antara dua pihak yang sama-sama memberi kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberi kontribusi modal. Sebagai contohnya, misalkan A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersirkah wujuh dengan cara memberi barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang akan dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya akan dibagi menjadi 2. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. Sirkah wujuh ini hakikatnya termasuk sirkah
Kemudian ada sirkah mufawadah. Sirkah ini merupakan sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah di atas. Sirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis sirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis sirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa sirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dengan yang dimiliki jika berupa sirkah wujud. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah ini adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan suatu modal atau hasibul mal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlahah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlahah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang mencakup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlahah, yakni usaha akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Kemudian ada musahah, muzara'ah, dan mukabarah. Yang pertama, musahah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musahah merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kemudian muzara'ah dan mukabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang seringkali diidentikan dengan mukabarah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzara'ah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukabarah benihnya berasal dari pemilik lahan. Sekian penjelasan materi sirkah dari saya. Semoga bermanfaat atas penjelasan dari saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.